Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang produksi dalam jangka pendek. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi apa sih produksi jangka pendek itu, dan yang kedua, produksi dengan satu input variabel, dan yang ketiga, hukum pertambahan yang semakin menurun atau the law of diminishing of return. Apa sih produksi jangka pendek itu? Produksi jangka pendek merupakan suatu proses produksi di mana terdapat faktor produksi yang sifatnya tetap atau fixed input, dan ada juga faktor produksi yang jumlahnya dapat berubah-ubah atau variable input. Faktor produksi yang dianggap tetap atau fixed input adalah faktor produksi modal seperti mesin-mesin, peralatan, dan bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang dapat berubah-ubah jumlahnya atau variable input seperti tenaga kerja, bahan baku, dan air. Sebagai contoh misalnya, sebuah perusahaan memiliki satu petak bidang tanah, maka tenaga kerja, modal, skill termasuk ke dalam input variabel. Misalnya, awal mulanya sebuah perusahaan tersebut mempekerjakan satu orang tenaga kerja, kemudian mereka mempertambahkan tenaga kerja menjadi 3 orang tenaga kerja, maka hal tersebut dapat membuat produktivitas semakin menaik. Namun, setelah mencapai titik maksimum, penambahan tenaga kerja yang dilakukan secara terus-menerus dapat menurunkan produktivitas. Lalu pembahasan yang kedua yaitu produksi dengan satu input variabel. Produksi dengan satu input variabel terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi total atau total product. Yang kedua, produksi marginal atau marginal product. Dan yang ketiga, produksi rata-rata atau average product. Produksi total atau total product merupakan jumlah output yang dihasilkan dengan menggunakan semua faktor produksi selama periode waktu tertentu. Total produksi dinotasikan sebagai TP sama dengan F kali X, di mana TP merupakan output total atau jumlah produksi total, sedangkan X adalah jumlah input variabel yang digunakan. Yang kedua, produksi marginal atau marginal product. Produksi marginal merupakan suatu penambahan total produk yang dihasilkan dari peningkatan jumlah variabel produksi yang digunakan. Pada produksi marginal, rumus yang dapat digunakan yaitu MP sama dengan delta TP per delta L, di mana delta TP merupakan output total, sedangkan delta L merupakan jumlah input variabel. Dan yang ketiga, produksi rata-rata atau average product. Produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata volume produksi yang dihasilkan selama proses produksi. Nah, rata-rata tingkat produksi ini dapat menunjukkan rata-rata produktivitas para pekerja. Rumus yang digunakan pada produksi rata-rata yaitu AP sama dengan TP per L, di mana TP merupakan output total atau jumlah hasil produksi, sedangkan L merupakan labor atau jumlah tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Yang dimaksud dengan hukum pertambahan hasil yang makin menurun yaitu hukum yang menyatakan bahwa peningkatan satu unit faktor produksi variabel pada tenaga kerja pada awalnya meningkatkan pertumbuhan output. Namun, setelah mencapai titik maksimum, faktor produksi variabel dapat mengurangi total produksi. Misalnya seperti di slide sebelumnya, perusahaan mempunyai sebuah bidang tanah. Nah, tanah tersebut ditanami dan dibudidayakan terus-menerus. Namun, seiring berjalannya waktu, tanah tersebut kehilangan kesuburan dan tanaman yang di tanah tersebut pun mati. Hal ini disebabkan karena hilangnya atau menipisnya unsur hara di dalam tanah tersebut. Nah, di sini udah ada contoh soal di mana pengusaha ingin memproduksi alat tulis. Di dalam tabel ini sudah ada kolom tenaga kerja, total product, marginal product, dan average product. Apabila pengusaha mempunyai tenaga kerja sebanyak 1 orang, maka tenaga kerja 1 orang dapat menghasilkan 4 total produk per hari. Kemudian marginal produknya yaitu 4, didapat dari menggunakan rumus marginal product yaitu MP sama dengan delta TP per delta L, di mana delta TP-nya yaitu 4 min 0 per delta L-nya yaitu 1 min 0, maka 4 per 1 dihasilkan menjadi 4. Kemudian average product-nya dihasilkan 4 dari rumus average product yaitu AP
sama dengan TP per L, di mana TP-nya itu yaitu 4, L-nya yaitu 1, 4 per 1, maka AP yang didapat yaitu 4. Kemudian, jika pengusaha ingin menambah tenaga kerjanya lagi sebanyak 2 orang, maka total produk yang dihasilkan sebanyak 10. Dan marginal produk yang dihasilkan yaitu 6, didapat dari rumus marginal product, yaitu delta TP per delta L, di mana delta TP-nya yaitu 10 min 4 sama dengan 6, dan delta L-nya 2 min 1 sama dengan 1. Berarti 6 per 1, maka marginal produknya yaitu 6. Dan nilai average produknya yang dihasilkan yaitu 5. Didapat menggunakan rumus average product yaitu TP per L, di mana TP-nya yaitu 10 dan L-nya yaitu 2. Maka 10 per 2, hasil average produknya yaitu 5. Nah, dari pembahasan soal tadi, maka terbentuklah kurva produksi, di mana terdapat kurva produksi total, kurva produksi marginal, dan kurva produksi rata-rata. Namun, pada kurva produksi total, ketika sudah mencapai nilai maksimum, penambahan tenaga kerja yang dilakukan terus-menerus dapat menurunkan produktivitas.